Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan rencana pelaksanaan layanan dari konseling individual. Jadi komponennya itu layanan dasar, bidang layanannya pribadi dan sosial. Topiknya kita akan mengangkat topik pengendalian diri sebagai upaya pengambilan keputusan. Ini ditujukan untuk siswa sekolah menengah atas. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang tujuan layanan. Jadi tujuan layanan ini itu agar yang pertama supaya siswa mampu memperbaiki diri, mengenali diri sendiri lebih jauh, mencoba mengasah diri agar mengetahui sejauh mana kompetensi diri yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menghargai orang lain dan tidak memilih-milih dalam berteman. Langkah-langkah dalam kegiatan layanan ini ada 3 tahap. Maksud saya 4 tahap. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua ada tahap transisi, yang ketiga ada tahap inti, lalu yang terakhir ada tahap penutup. Sebagai tahap awal seperti ini, saya sudah mengucapkan selamat datang, sudah membuat pembukaan, lalu dilanjutkan dengan saya akan menjelaskan terkait apa pengertian dari konseling individu. Bentar ya. Jadi konseling individu itu adalah proses bantuan yang terarah yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau individu dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar konseli atau individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan usia perkembangannya. Lalu saya juga akan menjelaskan terkait tujuan dari konseling individu ini. Jadi tujuan umum konseling individu ini adalah terselesaikannya permasalahan yang dihadapi konseli. Konseli itu adalah kamu. Apabila masalah konseli ini dicirikan beberapa masalah yang sering dihadapi konseli ini antara lain sesuatu yang tidak kamu sukain, sesuatu yang ingin dihilangkan, sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian bagi kamu juga. Maka dari antara permasalahan tersebut ditujukanlah upaya penyelesaian untuk masalah konseli melalui konseling individual, yaitu untuk mengurangi intensitas ketidaksesuaian atas keberadaan sesuatu yang dimaksud di atas. Apakah kamu paham? Paham. Jadi dengan konseling individual ini beban klien diharapkan dapat diringankan, kemampuan konseli dapat ditingkatkan, dan potensi konseli dapat dikembangkan kapasitasnya dan dapat memahami akan dirinya mengenai masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait asas-asas dari konseling kelompok ini, yaitu ada 5 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi apapun yang konseli atau kamu bicarakan kepada saya tidak akan ada yang mengetahuinya, hanya kamu dan saya juga tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun termasuk orang terdekat kamu atau orang terdekat saya. Lalu asas kekinian, yaitu segala sesuatu yang dibahas atau dibicarakan adalah masalah yang sedang kamu alami saat ini, bukan yang kemarin atau bukan intinya masalah yang saat ini sangat mengganggu kamu. Terus asas keterbukaan, ini yang pastinya kamu harus berusaha untuk berkata jujur tentang kondisi kamu, karena dengan itu kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk menangani masalah tersebut. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi kamu harus atau tidak dapat dikatakan harus, tapi kamu harus melakukan ini dengan sukarela, jadi tanpa saya paksa. Jadi kamu memang ingin masalah kamu diselesaikan. Terus asas kenormatifan, yaitu kita tetap menggunakan norma-norma yang berlaku, jadi tidak melanggar apapun yang sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap transisi. Jadi dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kamu memahaminya atau ada yang kesulitan?
dapat dipahami, Bu. Lalu saya ingin bertanya, apakah kamu siap untuk melakukan konseling individual ini atau merasa keberatan? Siap, Bu. Ya, selanjutnya bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah bagaimana yang kamu rasakan saat duduk berdua dengan saya ini? Apakah kamu takut atau ada ngerasa ragu atau gimana? Atau biasa saja atau? Nggak takut sih, juga nggak ragu, ya sebiasa mananya aja gitu. Oke, baiklah, terima kasih. Saya harapkan kamu dapat bekerja sama dengan saya dengan baik, juga tidak merasa tertekan. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Jadi saya ingin kamu mengemukakan masalah yang saat ini mengganggu kamu. Jadi kan, Bu, saya itu punya masalah. Kalau saya itu kayak mengambil keputusan itu pas kondisi saya itu kayak kepepet waktu, itu jadinya bawaannya emosi. Jadi sehingga mengambil keputusan itu ya kayak nggak bisa berpikir rasional gitu, Bu. Lebih kayak emosi gitu jadinya, jadi kayak asal jadi gitu. Jadi kamu merasa kalau selama ini kamu sering gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi saat kamu gegabah itu, apakah keputusan yang kamu ambil salah? Ya sebenarnya sih bisa dibilang nggak salah, tapi kayak mungkin lebih nggak tepat aja gitu kan. Maksudnya nggak selalu salah dan nggak selalu juga ketepatan benar gitu. Menurut kamu apa yang menjadi penyebab kamu terburu-buru mengambil keputusan tersebut? Yang pertama sih nggak bisa ngendaliin antara emosi, kemudian lebih kayak mikir yang penting ya udahlah gitu, kayak ya udah yang penting yang mana yang bisa diambil keputusannya, ya udah itu aja ambil gitu. Kayak pengen, karena tebu waktu kan, jadi kayak ya udah pengen cepatnya aja gitu. Berarti memang penyebabnya adalah kamu kurang mengendalikan diri kamu dalam mengambil keputusan, atau kamu lebih mengikuti emosi kamu. Selanjutnya, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan untuk meminimalisir masalah tersebut terus-menerus terjadi? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang harus saya lakukan itu, kalau memang udah kepepet waktunya, coba relax dulu, kayak duduk lebih biar pikirannya jernih gitu, biar tenang ambilnya gitu. Jangan setidaknya kayak emosinya gitu dilawan, dibedakan gitu. Oke, jadi saya harap kamu dapat melakukan alternatif dari kamu, karena itu kan dari kamu. Jadi diusahakan kamu dapat memenuhi itu gitu, karena itu berarti kemampuan kamu untuk menangani masalah kamu. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui sebab, kamu juga sudah memberikan alternatif yang kiranya dapat kamu lakukan. Selanjutnya saya ingin menanyakan, apa komitmen kamu ke depannya setelah pertemuan ini dengan saya? Lebih berpikir jernih, tidak emosi. Oke, jadi saya harap kamu dapat melakukan alternatif, kamu juga dapat berkomitmen dengan semua yang kamu katakan, dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik, juga akan mengurangi masalah yang itu terus terjadi pada kamu. Oke, kita masuk ke tahap penutup, yaitu saya ingin bertanya, apa yang ingin kamu capai ke depannya? Kemajuan apa setelah pertemuan ini dengan saya gitu? Mengambil keputusan secara rasional di semua keadaan. Oke. Baik yang genting maupun yang tidak genting. Lalu, apa kesan dan pesan kamu terhadap saya sebagai guru WK kamu? Apa kesan yang kamu rasakan hari ini dan apa pesan kamu untuk saya? Kesannya karena telah konseling, jadi kayak lebih ada cara bertukar pikiran gimana yang baiknya, sehingga dapat mengambil alternatif gitu untuk ke diri saya yang bisa saya komitmenkan. Pesannya
saya ingin minta tolong sama ibu juga supaya ibu memantau saya gitu, istilahnya mengendalikan juga dari dorongan dari luar. Oke. Jadi karena ini konseling ini bersifat menangani, yang pasti kita harus rutin. Kapan waktu yang bisa kita sepakatin untuk melakukan konseling selanjutnya? Kapan kamu bisa dan tidak mengganggu kegiatan atau rutinitas kamu yang lainnya? Mungkin 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Oke, baik. Nanti kita komunikasi terkait waktu dan tempatnya. Jadi itu saja kegiatan konseling kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kamu dapat bekerja sama dengan saya, juga dapat mengutarakan masalah kamu ke depannya. Kita harap kita dapat hasil yang lebih baik lagi, masalah kamu dapat teratasi, dan kamu tetap dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Terima kasih juga ya, Bu. Iya, sama-sama.